Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Video kali ini kita akan membahas materi bab yang ke-12, yaitu manajemen user group. Nah, di bab 12 kali ini, yang pertama kita akan belajar membuat user dengan user add. Yang kedua, option pada user add. Yang ketiga, membuat user dengan add user. Yang keempat, membuat grup. Yang kelima, menambahkan user ke grup. Dan yang terakhir, menghapus user dan grup. Oke, dan materi yang pertama, kita akan membahas mengenai membuat user dengan user add. Kalian bisa masuk ke Ubuntu Desktop pada VirtualBox, kemudian kalian bisa buka terminal. Nah, jadi kita sudah memiliki dua user, yaitu user yang saat ini kita gunakan, dan juga user root. Nah, di sini kita bisa ketik perintah wami, enter. Nah, di sini ada user Lita Kusuma, yaitu user yang kita gunakan, dan ada satu user lagi, yaitu user root. Nah, di sini perintah lagi kita masukin password. Nah, di sini kita sudah berada di user root ya teman-teman, karena di sini sudah berubah menjadi pagar seperti ini. Dan di sini kita bisa masuk lagi perintah wami center. Nah, di sini menunjukkan kita sudah berada di user root ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar membuat user dengan perintah user add. Nah, jadi fungsinya itu misalnya di sini kita memiliki 3 engineer dan hanya memiliki satu user saja. Dan salah satu engineer tersebut melakukan kesalahan saat konfigurasi. Nah, karena kita memiliki satu user saja, itu kita akan kesulitan untuk mendeteksi engineer mana yang melakukan kesalahan. Tetapi jika kita memiliki 3 engineer dan 3 user, jadi satu engineer itu digunakan untuk satu user, akan lebih memudahkan kita untuk mendeteksi engineer mana sih yang melakukan kesalahan saat konfigurasi. Nah, di sini kita bisa masuk ke rootnya ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan perintah zoom-in. Kalian bisa masuk perintah lagi cat /etc /passwd. Kemudian kita bisa enter untuk melihat user apa saja ya teman-teman. Oke, di sini terdapat banyak data mengenai user yang kita ada ya teman-teman. Oke, di sini terdapat banyak data ya teman-teman mengenai user yang kita ada. Nah, di sini juga terdapat user root, daemon, bin, cs, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada user daemon, bin, cs ini yaitu terdapat no login. Nah, ini artinya itu tidak bisa login karena ini merupakan default atau sudah otomatis dibuat oleh sistemnya. Selain itu juga terdapat user Rita Kusuma ya teman-teman, yang sekarang kita gunakan. Ketika kalian membuat user lagi, itu kita disimpan di file ini ya teman-teman, etc/passwd. Bisa clear saja. Nah, sekarang kita bisa ketik perintah user add. Lalu masukin nama yang kalian akan gunakan, yaitu user 2. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita masukin perintah cat /etc/passwd. Kita bisa enter. Oke, di sini user 2-nya sudah muncul ya teman-teman di dalam filenya yang tadi. Nah, setelah itu kita bisa ketik perintah lagi user 2. Kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita sudah berada di user 2 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketik perintah lagi wami, bisa enter. Nah, oke, di sini kita sudah berada di user 2. Nah, jadi di sini saya misalkan akan masuk melewati user Rita dengan perintah Rita Kusuma. Kita bisa enter, masukin password. Nah, di sini saya akan masuk ke user 2 melalui user Rita, yaitu dengan perintah user 2.
Nah, perhatikan di sini akan meminta password, sedangkan kita membuat user 2 itu kita tidak mencantumkan password tetapi langsung berhasil ya teman-teman. Nah, kita dapat membuat password user 2. Nah, kita bisa masuk ke home root terlebih dahulu menggunakan perintah sudo su, kemudian itu center. Nah, ini sudah berada di root ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukin perintah lagi password user 2 center. Nah, di sini kita masukin password baru ya teman-teman. Nah, di sini ada perintah get password. Nah, ini itu tidak ada apa-apa ya teman-teman. Nah, ini itu merupakan pemberitahuan bahwa password yang kita masukin ini terlalu gampang. Dan kemudian kita bisa masukin password. Nah, lagi. Oke teman-teman, kita bisa masuk lagi ke Sulita Kusuma. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa masuk ke user 2. Sebentar, masukin password yang tadi kita buat. Oke, di sini kita masukin ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa berhasil. Nah, kalian pastinya bingung kenapa tampilan user 2 dan user Rita itu berbeda ya teman-teman. Nah, kita bisa mengecek dengan perintah lagi cat /etc /password. Nah, kita bisa enter saja. Nah, agar kalian mengetahui perbedaannya, jadi pada user 2 ini menggunakan bin sh. Nah, sedangkan user Rita Kusuma itu menggunakan bin base. Apa sih perbedaannya di antara kedua ini? Nah, jadi bin base itu untuk complete, sedangkan bin sh itu tidak dapat atau auto complete. Jadi, itu yang menyebabkan perbedaan antara tampilan user 2 dan juga user 3. Dan materi yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai option pada user if. Oke, di video sebelumnya kan kita sudah pernah membuat user ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa masukin perintah cat /etc/password. Kemudian kita bisa enter saja. Nah, oke, seperti di video sebelumnya, user 2 itu menggunakan bin sh, sedangkan user Rita Kusuma itu menggunakan bin base. Nah, jadi di sini kita bisa masuk ke user 2 terlebih dahulu menggunakan perintah su user 2. Kita bisa enter. Nah, kita bisa masukin password yang sebelumnya kita buat ya teman-teman. Kita bisa enter saja. Nah, jadi di sini ada tampilan berbeda untuk user 2 dengan user Rita Kusuma. Dan menjadi perbedaan antara kedua ini terdapat pada bin sh dan juga bin base. Nah, karena di sini berada di user 2, kita menggunakan bin sh, sedangkan tampilan user Rita Kusuma itu lebih panjang ya teman-teman, karena menggunakan bin base. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat user baru agar user tersebut terdapat home directory dan menggunakan bin base. Kemudian kita bisa exit. Bisa clear saja ya teman-teman. Lalu kita masuk ke perintah sudo su, kemudian kita enter, masukin password, kemudian zoom in. Nah, setelah itu masukin perintah lagi user add, kemudian min help. Nah, kita bisa enter. Oke, di sini terdapat option banyak ya teman-teman. Di sini karena kita ingin membuat user dengan menambahkan home directory dan shell bin base itu kita dapat menggunakan option. Nah, min m ini digunakan untuk membuat directory. Setelah itu dapat menggunakan min s ini untuk shell ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ketik perintah user add, kemudian min m, kemudian min s, kemudian /bin, kemudian /base, kemudian kita akan membuat user 3 ya teman-teman. Nah, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa masukkan perintah cat /etc/password. Kemudian kita bisa enter saja. Nah, oke, jadi di sini untuk user 3-nya itu karena tadi kita menggunakan bin base, ini akan tercantum pada bin base ya teman-teman. Nah, sekarang untuk mengecek
ke home directory-nya, kalian bisa menggunakan perintah ls kemudian /home. Kita bisa enter. Nah, oke, jadi di sini terdapat direktori Rita Kusuma dan juga user 3. Kenapa sih user 2 itu tidak tercantum di sini? Karena user 2 itu kita menggunakan bin sh, sedangkan untuk user 3 itu menggunakan bin bash. Sekarang bisa masuk ke user 3 menggunakan perintah su user 3. Bisa enter, lalu cd. Kita bisa enter. Kemudian kita masuk ke user 3. Enter. Oke, jadi di sini akan memunculkan password, tetapi seperti sebelumnya itu kita membuat user 3 itu tidak memunculkan password langsung ya teman-teman. Nah, di sini kenapa kita bisa masuk user 3? Karena di sini kita berada di root ya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk membuat password pada user 3, kalian bisa menggunakan perintah passwd user 3. Kemudian kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa masukin password pada user 3 ya teman-teman. Enter. Nah, ini bad password ya teman-teman. Nah, ini itu menunjukkan bahwa password ini itu terlalu gampang ya teman-teman. Kita bisa lanjut saja. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke Rita Kusuma. Enter. Lalu kita masukin perintah cd. Kita bisa enter juga. Nah, kemudian kita masuk ke user 3 menggunakan perintah user 3. Kita bisa enter. Nah, kemudian kita bisa masukin password yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah masuk ke user 3 ya teman-teman dengan menggunakan password yang kita buat tadi. Lalu kemudian kita bisa menggunakan perintah cd. Nah, setelah itu kita bisa masukin perintah wami, kemudian kita bisa enter. Nah, kita sudah masuk ke user 3 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa melakukan perintah pwd. Nah, oke, di sini kita sudah berada di home/user 3. Oke teman-teman, dan materi yang ketiga kita akan membahas mengenai membuat user dengan add user. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus masuk ke rootnya terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah sudo su, kemudian kita masukin password, kemudian sumin. Oke, dan di sini saya akan memberikan perintah add user. Nah, di sini saya akan membuat user 7. Nah, jadi add user ini ketika kita membuat user itu tidak usah membuat home directory lagi, karena dengan perintah add user itu akan otomatis dibuatkan home directory ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, setelah itu kita masukin password. Nah, di sini kita untuk membuat passwordnya, di sini kita bisa masukin passwordnya teman-teman. Nah, ini bad password ya teman-teman. Ini itu tidak apa-apa, ini menunjukkan bahwa password kita yang kita masukkan itu terlalu mudah. Jadi kita lanjut saja menggunakan password yang tadi. Nah, di sini terdapat full name. Ini optional ya teman-teman, bisa diisi atau tidak. Kemudian kita bisa enter saja. Ini ada random byte, kita enter saja. Work compound, kita bisa enter saja. Kita bisa enter saja. Nah, di sini kita klik ya saja. Kemudian kita bisa enter. Nah, setuju atas informasi yang telah kita berikan ya teman-teman. Kita bisa enter saja. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah berhasil membuat user 7-nya. Nah, di sini kita bisa ls kemudian /home. Kita bisa enter saja. Nah, oke, di sini sudah masuk pada user 7-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah tile/etc/passwd. Nah, tile ini digunakan untuk melihat informasi mengenai file etc 10 baris terakhir. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, di sini untuk user 7-nya itu menggunakan bin bash ya teman-teman. Untuk
shell-nya, jadi sudah dibuatkan home directory pada user 7 ini. Nah, setelah itu kita bisa login ke user 7-nya menggunakan perintah su user 7. Kemudian kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa cek menggunakan perintah wami, kemudian kita bisa enter juga. Oke, nah di sini sudah ada user 7-nya ya teman-teman. Kita sudah masuk ke user 7. Kemudian kita cd, bisa enter saja. Nah, lalu pwd. Nah, oke, di sini kita sudah berada di home/user 7 ya teman-teman. Dan materi yang keempat, kita akan membahas mengenai membuat grup. Oke teman-teman, nah jadi grup ini digunakan untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user dalam satu kelompok atau satu grup. Selain itu, dengan grup ini kalian tidak usah membuat satu persatu, tetapi bisa langsung menggunakan satu user sampai 3, atau dapat membuat user dari 1 sampai user 3. Nah, jadi untuk membuat grup itu, kalian bisa masuk ke grupnya terlebih dahulu dengan perintah su, kemudian kita center, nah, kemudian zoom in. Kita bisa enter ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan perintah group add. Nah, di sini saya akan menambahkan grup 1. Nah, lalu kita bisa enter saja ya teman-teman. Nah, lalu kita cek menggunakan perintah cat/etc/group. Kita bisa enter ya teman-teman. Nah, untuk perintah cat/etc/group ini digunakan grup apa saja yang kita punya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat banyak grup. Nah, di sini terdapat tidak kusuma ya teman-teman, yang ketika kita install sebelumnya itu akan otomatis dibuatkan grup. Nah, di sini untuk grup satunya itu sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita bisa membuatnya lagi, yaitu group add. Nah, di sini saya akan membuat grup 3. Nah, kita bisa enter saja. Kemudian kita bisa cek menggunakan perintah cat/etc/group. Kita bisa enter. Oke, ini grup 3 itu sudah masuk ya teman. Materi kelima, kita akan membahas menambahkan user. Nah, jadi sebelumnya kita harus melihat user kita terlebih dahulu. User kita itu sudah ditempatkan di grup mana saja. Nah, di sini kita bisa ketik perintah id. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini terdapat ADM, Cidirum, DP, sudo, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba cek untuk user 2-nya ya teman-teman. Kalian bisa ketik perintah id user 2. Kita bisa enter. Nah, untuk user 2 ini sudah dimasukkan ke dalam grup, yaitu user 2 saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek untuk user 4. Kalian bisa menggunakan perintah id user 4. Kemudian kita bisa enter. Nah, untuk user 4 ini sudah dimasukkan ke dalam grup user 4 saja. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk masukkan user 2 atau user 4 ini ke dalam suatu grup atau suatu kelompok. Jadi di sini kita bisa lihat dulu grup apa saja yang kita miliki ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan perintah cat/etc/group. Kita bisa enter saja. Nah, di sini terdapat grup 1 dan juga grup 3 ya teman-teman. Nah, di sini untuk memasukkan username kita ke dalam grup, kalian bisa ketik perintah usermod, kemudian min, kemudian help. Kita bisa enter. Oke teman-teman, nah di sini terdapat beberapa option. Nah, di sini ada option G. Nah, ini itu digunakan untuk memasukkan username kita ke dalam grup. Nah, kemudian ada option A. Nah, ini itu untuk menambahkan. Kita bisa clear terlebih dahulu. Sini kita akan mencobanya langsung menggunakan perintah usermod, kemudian min g, lalu grup 1, kemudian user 3.
Nah, di sini saya akan memasukkan user 3 ke dalam grup 1 ya teman-teman. Kita bisa enter saja. Nah, di sini kita langsung saja akan mengecek menggunakan perintah ID user 3. Kemudian kita bisa enter. Teman-teman, nah untuk user 3 ini sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuat lagi dengan perintah usermod, kemudian ng, lalu grup 1, kemudian user 4. Nah, di sini saya akan masukkan user 4 ke dalam grup 1 ini ya teman-teman. Kalian bisa enter saja. Nah, setelah itu kita cek. Kita bisa enter. Oke, nah jadi user 4 ini sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Jadi setelah itu misalnya teman-teman ingin menambahkan user ke dalam 2 grup, kalian bisa ketik perintah usermod, kemudian min g, lalu grup 3, user 3. Kita bisa enter saja ya teman-teman. Lalu kita cek menggunakan perintah ID user 3. Kita bisa enter saja ya teman-teman. Nah, untuk user 3 ini sudah masuk ke grup 3 ya teman-teman. Nah, karena si grup satunya sudah hilang ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menambahkan perintah. Nah, di sini kalian bisa menambahkan perintah min a. Dan kali ini saya akan mencobanya ya teman-teman. Usermod, kemudian min a, g, lalu grup 1, user 2. Kita bisa enter. Lalu kita cek menggunakan perintah ID user 2. Kita bisa enter saja. Oke, nah jadi ini pada user 2 ini telah ditambahkan ke grup 2 dan juga grup 1 ya teman-teman. Dan yang terakhir menghapus user dan grup. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah user-del kemudian min help. Kita bisa enter. Nah, di sini terdapat beberapa option ya teman-teman. Nah, di sini ada option min r. Nah, ini itu untuk menghapus direktori. Jika teman-teman ingin menghapus perintah user-del ini saja, maka direktorinya itu tidak akan ikut terhapus. Langsung saja kita akan coba menggunakan user-del, kemudian min r, lalu di sini saya akan menghapus user 3. Nah, kita bisa enter. Nah, jadi di sini ada perintah seperti ini ya teman-teman. Kita coba untuk ls/home. Kita bisa enter saja. Nah, di sini user 3-nya itu sudah terhapus ya teman-teman. Nah, kalian juga dapat menghapus grup. Nah, di sini kita akan coba melihat grup apa saja yang kita miliki ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan perintah cat/etc/group. Kita bisa enter saja. Nah, di sini terdapat grup 1 dan juga grup 3. Saya akan masukin perintah grup del, kemudian grup 3. Kita bisa enter saja. Lalu di sini saya akan mengeceknya dengan perintah cat/etc/group. Kita bisa enter saja. Nah, di sini grup 3-nya itu sudah terhapus ya teman-teman, atau sudah hilang. Nah, oke teman-teman, di video kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.